Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat merupakan tiang agama, dan di antara amalan-amalan seseorang yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Berarti salat menjadi patokan atau ukuran amal-amal yang lainnya. Jika salatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu salatuhu, fa in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika kita memperhatikan hadis tersebut, maka jelaslah betapa pentingnya salat bagi kehidupan kita. Dan urgensi salat ini atau pentingnya salat ini bagi kehidupan manusia diakui oleh seorang dokter yang bernama Alexis Carrel. Dan perlu diingat, beliau bukanlah seorang ustadz, bukanlah seorang kiai, dan yang jelas beliau bukanlah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Beliau adalah seorang dokter yang telah 2 kali menerima hadiah Nobel atas hasil penelitiannya terhadap jantung burung gereja serta pencangkokannya. Tapi beliau mengatakan, apabila pengabdian, salat, dan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka hal tersebut berarti kita telah menandatangani kontrak bagi kehancuran masyarakat tersebut. Masya Allah. Berarti ketika kita berani meninggalkan sholat, maka siap-siaplah menghadapi kehancuran. Apalagi jika di suatu kampung, di suatu kota, atau di suatu negara sudah banyak yang meninggalkan sholat atau melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siap-siaplah untuk menghadapi kehancuran dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat sangatlah penting agar kita dapat melaksanakan sholat dengan sempurna dan dengan penuh kehusuan. Sebab para ulama kita selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa khusyuk dalam sholat itu merupakan bagian penting yang harus kita lakukan di dalam sholat. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan khusyuk itu? Dan apa manfaatnya khusyuk dalam sholat kita? Dalam kitab Ta'rifat halaman 98 disebutkan, wa fi istilahi ahlil haqiqah al-khusyu'u al-inqiyadu lil haqqi wa qila al-khawfu daimu fil qalbi. Dalam istilah ulama-ulama ahli hakikat, khusyuk adalah patuh pada kebenaran atau patuh kepada yang hak. Dan ada juga ulama-ulama ahli hakikat yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah rasa takut yang terus-menerus hadir di dalam hati. Nah, itulah makna khusyuk secara global menurut ulama-ulama ahli hakikat. Sedangkan yang dimaksud khusyuk di dalam sholat adalah al-khusyu'u fis sholati huwa jam'ul himmati wal i'radu amma siwallah wat tadabburu amma yajri ala lisanihi minal qiraati wad dzikri. Khusyuk dalam sholat adalah menyatukan konsentrasi dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merenungkan semua yang diucapkannya, baik berupa bacaan Al-Quran ataupun dzikir. Dikutip dari Tafsir Khazin juz yang kelima halaman 32.
Jadi khusyuk itu merupakan kondisi di mana seseorang melakukan sholat dengan memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah sholat, serta dilakukan dengan tenang, penuh konsentrasi, meresapi dan menghayati ayat-ayat yang dibaca dalam sholat, dan juga meresapi atau menghayati semua bacaan-bacaan dalam sholat. Dengan cara inilah sholat yang kita lakukan setiap hari akan menjadi khusyuk, serta memberikan implikasi yang positif dalam kehidupan kita, yaitu mencegah manusia dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan buruk dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapapun yang mau mengerjakan sholat akan tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Lalu mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita, kalau memang sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar, kok masih ada orang yang sholat tapi rajin maksiat? Kok ada orang yang rajin sholat tapi sehari-harinya mabok, judi, zina, dan lain-lain? Jawaban yang sederhana, berarti orang tersebut tidak menghayati bacaan dalam sholatnya, atau bahkan tidak mengerti apa yang ia baca di dalam sholatnya. Dan sholat seperti inilah termasuk salah satu orang yang sholat tapi diancam oleh Allah, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang melaksanakan sholat tapi diancam oleh Allah akan celaka, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa pengertian lalai dari sholat itu diantaranya yang pertama, orang yang selalu membiasakan diri melaksanakan sholat di akhir waktu. Orang ini termasuk orang yang lalai dari sholat. Yang kedua, orang yang sholat tapi tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat tapi tidak khusyuk dan tidak mau merenungkan makna sholat, baik itu makna bacaannya ataupun makna gerakan sholat itu sendiri. Nah, jika kita termasuk salah satu dari 3 kategori tadi, maka kita termasuk orang yang akan mendapatkan bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat 4 dan ayat 5 dari surat Al-Ma'un tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi jika 3 kategori tersebut ada dalam diri kita, membiasakan diri melakukan sholat di akhir waktu, melaksanakan sholat tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian melaksanakan sholat tapi tidak khusyuk dan tidak merenungkan maknanya, maka sempurnalah baginya bagian ancaman dari ayat tersebut, dan orang tersebut jadi seorang munafik dalam amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang diancam dalam ayat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in, melihat betapa pentingnya khusyuk dalam sholat, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi
Beliau berkata bahwa ketika seorang hamba telah mampu melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, berarti ia telah sampai pada tingkat keimanan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam kitab karangan beliau, annal khusyu'a fis sholati wastihdharul qalbi ma'a sukunil jawari wal imanul kamil. Sesungguhnya khusyuk dan menghadirkan hati di dalam sholat serta tenangnya anggota tubuh kita dalam melaksanakan sholat itu merupakan iman yang sempurna. Keterangan tersebut dapat kita lihat dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu juz kedua halaman 79. Di samping itu, khusyuk juga merupakan syarat diterimanya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sulam Taufik, wa syurita ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ila an qala wa ayyuhdira qalbahu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Sulam Taufik halaman ke-22. Oleh karena itu, orang yang melakukan sholat tapi hatinya tidak khusyuk, maka seakan-akan ibadah sholatnya itu akan sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, harus kita akui bahwa khusyuk di dalam sholat itu merupakan perkara yang sangat berat sekali. Apalagi bagi kita, khususnya bagi saya pribadi yang masih awam, melaksanakan khusyuk di dalam sholat itu bukan perkara yang mudah. Sangat sedikit sekali orang yang mampu melakukan khusyuk dalam seluruh sholatnya. Namun demikian, betapapun sulitnya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, minimal kita harus berusaha khusyuk dalam sholat meskipun hanya sesaat. Ini ada keringanan. Ada keringanan buat kita orang yang awam. Meskipun sholat khusyuk itu sulit, tapi usahakanlah khusyuk di dalam sholat meskipun sesaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala yumkinu ayyushtarata 'alan nasi ihdarul qalbi fi jami'is sholati. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin untuk mensyaratkan manusia agar menghadirkan hati atau disebut dengan khusyuk dalam seluruh sholatnya. Kenapa? Fa inna dzalika ya'jizu anhu kullul bashari illal aqallin. Sebab tidak semua orang itu mampu melakukan khusyuk di dalam seluruh sholatnya kecuali hanya sedikit saja. Wa idza lam yumkin istiratul isti'abi lidarurati fala maradda lahu illa ayyushtarata minhu ma yutlaqu alaihi al-ismu walau fil lahdatil wahidah. Oleh karena tidak mungkin semua orang dapat melakukan khusyuk dalam seluruh sholatnya, maka yang dapat disyaratkan adalah bagaimana dalam sholat itu bisa khusyuk walaupun hanya sesaat saja. Akan tetapi tetap kita harus terus berusaha melatih diri kita agar mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Meskipun ya kita belajar sedikit-sedikit. Mungkin pertama kali kita sholat kita hanya bisa khusyuk ketika melakukan takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram kemudian hati dan pikiran kita ingat lagi ke urusan bisnis, ingat lagi ke urusan pasar, kantor dan lain sebagainya. Akan tetapi terus latihan, bulan berikutnya naik lagi,
Khusyuknya tidak hanya sekedar pada waktu takbiratul ihram saja, tapi minimal sampai menjelang ruku kita bisa khusyuk. Begitu ruku ingat lagi ke pasar. Ya nggak apa-apa, yang penting kita terus berusaha melatih hati dan diri kita untuk bisa melakukan khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun hati kita dan selalu memberikan taufik serta hidayahnya agar kita terus istiqomah melakukan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dari uraian yang sangat singkat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa khusyuk di dalam sholat itu merupakan satu kondisi di mana kita melakukan sholat dengan tenang dan penuh konsentrasi dan menghayati tiap bacaan yang kita baca dan juga menghayati setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat. Dan itu semua harus kita lakukan karena itu merupakan yang sangat penting agar ibadah sholat yang kita lakukan dapat dirasakan dalam kehidupan di luar sholat. Tidak terbatas hanya sekedar formalitas atau semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Dan yang harus kita ingat bahwa untuk mencapai sholat yang khusyuk, untuk mencapai sholat yang sempurna itu, kita tidak cukup belajar hanya melalui medsos saja. Tidak cukup belajar melalui YouTube saja, tidak cukup belajar melalui TikTok saja, tapi kita harus berhadapan langsung dengan seorang guru dan belajar dengan sungguh-sungguh serta rajin mempraktekkan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapati dari guru-guru kita. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.